Tapi memang kita perlu akui bahwa sejauh ini memang kalau saya juga melihatnya ada proses atau mekanisme yang terbalik menurut saya. Yang terbalik itu seperti apa? Seperti tadi memang belum ada peraturan yang mengatur bahwa URI ini adalah bentuknya apa dan lain sebagainya. Memang perlu diakui, nggak perlu kita bantah gitu. Tapi memang nggak sah itu. Tapi Mas memang Salimudin itu udah kayak jadi gubernurnya URI nih. Bentukannya apa kita? Peraturannya mana? Saya kan bukan gubernur. Apa namanya blueprintnya ke depan? Kita kan mau tahu. Iya, makanya kan yang kita bahas salah lagi nanti. Tapi kalau yang kita bahas itu tujuannya. Peraturan memang sudah selesai, ini melanggar hukum lah. Oke, pakar hukum tata negara bilang seperti itu. Saya lanjutkan dulu Bang Alim sebelum sendiri. Iya, makanya itu kita kan ini kan kita masih menerka-nerka semua, ya kan? Belum banyak informasi yang beredar. Kebanyakan kan informasi ada yang ngomong ini mirip STEM lah, nanti semua jurusan-jurusan ada di situ gitu. Padahal sebenarnya kan yang paling penting adalah kata kuncinya ada di pendidikan kebangsaan itu. Seorang relawan pendukung Prabowo Subianto mendapatkan kritik tajam dari narasumber dalam sebuah diskusi di CNN Indonesia. Hal itu terjadi usai ia membela rencana pembangunan Universitas Republik Indonesia. Relawan tersebut berargumen bahwa kampus baru ini penting untuk mencetak pemimpin bangsa, meski dikritik bakal menghabiskan dana triliunan rupiah dari APBN. Kita luruskan sedikit ya, karena kan yang sering dibahas di mana-mana itu kan membandingkan antara teman-teman UNJ misalnya dengan nanti teman-teman yang akan bersekolah di URI gitu. Kalau teman-teman UNJ itu kan memang misalnya ya mereka akan sekolah di UNJ sebagai tingkat lanjut dari pendidikan SMA mereka gitu loh. Tapi kalau URI ini sebenarnya bukan untuk teman-teman yang tadinya selesai sekolah lalu kemudian kuliah di URI gitu, bukan gitu. Jadi utamanya kalau kita melihat yang sudah berjalan gitu ya, itu kan sebenarnya untuk teman-teman yang sudah masuk ke jabatan-jabatan tertentu. Tadi kan Prof juga udah sempat sebut kalau misalnya di ABRI itu punya seskoad dan lain sebagainya. Nah URI ini juga nanti teman-teman sipil yang bekerja di BUMN ataupun nanti misalnya dia adalah ASN, maka disekolahin lagi untuk pendidikan kebangsaannya di mana? Di URI. Dan URI ini kan sebenarnya satu ekosistem yang harapannya adalah ke depan para pemimpin-pemimpin kita atau pejabat-pejabat negara, jadi jangan ngelihatnya hanya presiden atau menteri gitu ya, bahkan level setingkat eselon 1, 2, 3 juga akan dididik di situ gitu loh. Kejadian itu terjadi di CNN Indonesia yang membahas polemik UNRI beberapa hari terakhir. Relawan tersebut secara terbuka bersikeras bahwa pembangunan 10 kampus UNRI dengan kampus utamanya di Bogor merupakan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, beasiswa penuh dan fokus pada kepemimpinan, STEM, serta pembinaan calon pejabat pemerintah dan BUMN sepadan dengan anggaran besar yang dibutuhkan. Iya Mas ya? Iya, perwakilan Russell Group bertemu saya di Inggris dan mereka sampaikan kekhawatirannya terkait pembangunan 10 kampus ini. Bagi mereka ini nggak masuk akal. Ada banyak pertanyaan dari mereka, tapi satu hal yang menurut saya sangat membingungkan adalah yang disampaikan oleh Pak Prabowo bulan Januari itu adalah pembangunan sekolah kedokteran dan engineer. Tapi sekarang bulan Juli ya, itu menjadi pendidikan kebangsaan. Hanya di Indonesia logika sesederhana ini bisa berubah. Dan kemudian yang dilantik adalah seorang TNI yang tidak punya track record mengelola kampus. Jadi ada banyak kebingungan, saya kira. Saya juga ingin sampaikan apa respon mahasiswa ya. Mahasiswa kaget ada kampus lagi. Di antara mahasiswa sekarang juga susah bayar UKT. Di UGM itu ada 500-an, di USU ada 900-an yang susah bayar UKT. 60.000 nggak bisa lanjut perguruan tinggi. Belum lagi hari ini di MK ada uji materi tentang kesejahteraan dosen. Saya tambahkan lagi, Pak Purbaya bilang 490 desa Pemda itu tidak mampu membayar gaji pegawai. Ada persoalan anggaran fiskal kita yang buruk. Dan pada saat yang sama pembangunan 10 kampus yang sudah pasti memakan triliunan rupiah. Namun argumen itu langsung dibalas keras oleh para narasumber yang akademis. Ia mengatakan jangan seolah-olah rakyat harus menerima saja proyek yang dasarnya saja belum jelas. Dana triliunan itu bukan main-main. Sementara dosen masih menunggak tunjangan, PTN kesulitan operasional, dan dasar hukum UNRI baru sebatas kepres pengangkatan gubernur, bukan peraturan yang sah untuk mendirikan universitas. Baca dulu kan gitu ya. Saya coba baca nih peraturan perundangannya, nggak ada Mas Salimudin, nggak ada, cuman ada kepres
80P 2026 tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur. Kalau misalnya kita membuat sesuatu yang baru, harusnya kan ada blueprintnya seperti apa, aturannya nanti seperti apa. Karena kalau nggak ada aturan, saya rujuk kepada Undang-Undang Dikti Pendidikan Tinggi, peraturan pemerintahnya. Karena saya berlatar belakang hukum, saya cek satu-satu. Apakah dalam konteks universitas ada istilah pejabatnya namanya gubernur? Ternyata tidak ada. Apakah ada universitas yang mengelola SMA? Karena ada SMA unggulan yang dikelola. Lalu Pak Doni, kita dengar Pak Gubernur mengatakan bahwa nanti ada perguruan tinggi, mengelola perguruan tinggi. Memang kalau di Inggris ada University of London, itu dia punya banyak college, school, London School of Economics, ada Queen Mary and Westfield, ada King's College, demikian juga University of Cambridge, dia ada Trinity College, dan banyak lagi college-college. Nah, apa itu yang saya berpikir? Tapi kalaupun itu, ini nggak cocok dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tidak cocok dengan PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Narasumber lain menambahkan bahwa penggunaan istilah gubernur alih-alih rektor, rencana integrasi dengan lembaga administrasi negara, serta skema pendanaan yang masih dikaji Menteri Keuangan Purbaya semakin memperkuat kesan proyek itu prematur. Polemik UNRI memang memanas sejak pelantikan Gubernur UNRI Doni Hermawan Tovanto dan Wakil Gubernur Yosuni Tioso pada 22 Juli 2026. Komisi 10 DPR, Aliansi Dosen ASN, Selios, hingga tokoh seperti Mahfud MD ikut menyoroti persoalan legalitas, urgensi, dan beban fiskal. Pemerintah berdalih konsep UNRI terinspirasi lembaga serupa di Perancis dan akan dikelola di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. Saya mau diskusi soal nomenklatur dulu, baru nanti peraturan. Awalnya ketika saya dengar ada sebuah universitas yang dipimpin oleh gubernur, yang timbul di imajinasi saya waktu itu adalah kalau rektornya gubernur, dekannya apa? Bupati gitu ya. Dari hari itu saya manggil dekan saya itu Pak Bupati gitu ya. Gara-gara ada tradisi intelektual baru yang bernama Gubernur Universitas Republik Indonesia. Jadi dari awal nomenklatur saja memang patut dipertanyakan. Tapi saya bisa paham kalau melihat kerja-kerja Lemhanas, ya, itu kan tempat pendidikan juga ya untuk pejabat-pejabat. Cuman saya kepikir sudah ada Lemhanas, buat yang baru lagi untuk apa begitu ya? Dan pendekatannya pendidikan pejabat. Nah ini jadi kayak proyek bagi-bagi ruang saja untuk mengeksploitasi dana anggaran negara. Apalagi proyeknya akan berlangsung 10 universitas. Kalau dilihat aturan main, peraturan, nggak bisa begitu cara berpikirnya, Bang Ngabalin. Buat dulu, nanti buat peraturan, itu cara berpikir sesat itu. Itu sama saja nyuruh orang sarjana hukum dulu, nanti sekolahnya. Tak mungkin. Wah, jadi sarjana dulu abang, dilantik, diwisuda, baru disuruh sekolah. Cara berpikir logika terbalik begitu memporak-porandakan penyelenggaraan negara. Tata kelola negara ini bukan tata kelola rumah Pak Prabowo di Hambalang. Tata kelola negara ini ada aturannya. Setiap tindakan, perbuatan pejabat Badan Tata Usaha Negara ada pak. Kalau bersandar ke Undang-Undang 25 tahun 2004 ya tentang perencanaan pembangunan nasional. Sebuah program itu kan harus melalui proses perencanaan. Apa itu perencanaan? Sebuah proses untuk menentukan tindakan yang mempertimbangkan masa depan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Nah, program ini anggarannya luar biasa besar ya, menguras sumber daya keuangan negara yang boleh dikatakan tidak ada pilotingnya sama sekali. Media dan teman-teman kan melakukan pemantauan ya. Ini program sedari awal memang cukup dadakan. Kenapa? Karena tidak ada alat ukur seluruh elemennya. Misalnya kalau kita menyarankan ada undang-undang misalnya ya, undang-undang makan bergizi gratis agar seluruh aturan dibuat dulu, baru dilakukan piloting. Oke, payung hukum ya, payung hukumnya ada, piloting percontohannya juga ada.
Jadi tidak ngasal gitu ya, tidak sekedar semangat. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari kembali melontarkan kritik tajam terhadap program makan bergizi gratis dalam sebuah dialog di CNN Indonesia. Dalam pemaparannya, Ferry menegaskan bahwa kritiknya bukan ditujukan pada tujuan program untuk meningkatkan gizi masyarakat, melainkan pada tata kelola, dasar hukum, dan mekanisme pelaksanaannya yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan. Nah, apa yang terjadi hari ini ketika terbukti ini dikorupsi, sebenarnya gara-gara program ini direncanakan tanpa perencanaan dan ugal-ugalan. Nah, sekarang kalau berkaca dari yang ada, harapan kita kepada Presiden sebenarnya segera sementara waktu menghentikan program ini, melakukan evaluasi yang serius, menyusun lagi rencana secara baik agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama. Oke, mengganti pimpinan belum cukup menurut Anda? Belum cukup karena bagi saya ini kalau diperhatikan Mas Bram, dalam berbagai kasus korupsi itu kejahatan yang tidak sendirian. Dia berkelompok, nggak juga mungkin 3 orang. Dengan anggaran sebesar ini, pencuriannya pasti berjamaah gitu ya. Dan itu potensial melibatkan banyak lini. Oke. Jadi lini ini belum selesai. Bayangkan ada 3 pimpinan, apakah mereka bisa ngorupsi sendiri? Enggak, itu pasti lapis bawahnya banyak. Dalam dialog tersebut, Ferry menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk MBG. Menurutnya, program yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahunnya seharusnya didukung kajian akademik yang kuat, analisis dampak ekonomi yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Ia mempertanyakan mengapa program berskala nasional tersebut dapat berjalan tanpa adanya uji coba yang memadai sebelum diterapkan secara luas. Ferry juga mengkritik landasan hukum program tersebut. Menurutnya, program sebesar MBG seharusnya memiliki payung hukum yang jelas dan spesifik, bukan sekedar tercantum dalam alokasi anggaran negara. Nah, begitu mereka ditahan, lapis bawah ini masih bekerja. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bu Nani untuk memperbaiki dengan struktur korupsi yang sudah ada tidak akan memberikan dampak apapun. Oke, kalau Mas Rio bilang Gerindra tadi akan mendorong lebih tidak hanya 3 Gerindra orang. kan Mungkin atau tidak? Gerindra kan yang mana? Yang eksekutif atau legislatif? Gerindra ini ada percampuran nih. Kadang jadi eksekutif, kadang jadi legislatif. Kalau dia tugas legislatifnya, dia akan melakukan pengawasan. Konsep pengawasan memastikan ada gambaran untuk dilakukan evaluasi. Okay. Gerindra menurut saya sebagai support sistem eksekutif, mereka ingin mengeksekusi ini dan harus berhasil. Nah, yang Gerindra yang mananya? Bagi saya kalau mau diperbaiki, Gerindra harus terlibat di ruang eksekutifnya. Jangan kerja-kerja eksekutif bercampur dengan kerja-kerja legislatif sebagai pengawas. Jadi di titik ini kalau Gerindra betul-betul ingin sukses, hentikan dulu, evaluasi secara matang, baru eksekusi kembali. Ia menilai ketiadaan regulasi khusus berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas dan membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Selain itu, Ferry menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Ia menilai publik berhak mengetahui secara rinci bagaimana proses pengadaan bahan makanan, distribusi, pengawasan kualitas, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana yang jumlahnya sangat besar tersebut. Menurutnya, transparansi merupakan syarat utama agar program yang menyentuh jutaan penerima manfaat dapat berjalan efektif dan bebas dari penyalahgunaan. Dari awal teman-teman sudah memperingatkan bahwa satu, ini potensial korup, tidak terencana, ada potensi orang akan keracunan. Dan itu yang tidak dilakukan oleh teman-teman partai, memastikan agar tidak berulang peristiwa. Keracunan berulang-ulang terjadi. Begitu keracunan, sebenarnya indikasi korupsi sudah ada. Karena proses yang tidak sehat itu pasti ada korupnya gitu kan. Nah, ini kan tidak didengarkan oleh pemerintah, dalam hal ini BGN, dan teman-teman tidak merespon cepat di parlemen untuk memastikan program berjalan dengan baik. Jadi jangan dihibur kami dengan ini makanan banyak orang yang perlu makan daging dan segala macam, tapi hibur kami memastikan program ini akan berjalan dengan benar. Nah, satu-satunya cara terbaik menurut saya, kebetulan negara sedang butuh uang, hentikan dulu supaya ini Pak Presiden juga selamat soal anggaran yang
ada juga memastikan orang akan menerima dampak dengan baik. Jadi ini egonya pemerintah nih, sudah banyak problematika tapi tidak mau juga menghentikannya. Oke. Kritik Ferry semakin menguat setelah muncul berbagai laporan mengenai kualitas makanan MBG di sejumlah daerah. Ia menyinggung adanya kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa dan menyebut pemerintah harus menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi serius. Menurutnya, keluhan masyarakat terutama para siswa penerima program tidak boleh dianggap sepele karena justru dapat menjadi indikator keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program di lapangan. Mas Rio. Jadi dua hal Mas Bram. Pertama saya agak sedikit tidak setuju dengan Bang Ferry. Sedikit saja, yang banyak terkait. setuju ya. Jadi ada bagiannya saya setuju pasti. Iya. Karena sesuai dengan hasil yang kita lihat ada penyimpangan, tentu saja ada sesuatu yang tidak beres. Iya. Karena kalau semuanya berjalan dengan baik kan tidak mungkin kita lihat kasus Iya. lain. Jadi ada yang saya setuju tapi ada yang saya tidak setuju Bang Ferry. Jadi ketika tadi Bang Ferry bilang tidak ada perencanaan, mungkin di situ saya tidak setuju. Perencanaan ada. Tapi apakah perencanaan itu sudah dilakukan dengan optimum? Kalau sudah Nggak, optimum Mas, tidak kalau data tidak ada. konsep pemerintahannya, Mas. Kalau ada perencanaan, ada datanya di Bappenas, Mas. Jadi begini Bang Ferry, ketika bagian ini diluncurkan melalui Perpres 83 tahun 2024, itu sudah salah satunya turunannya adalah bagian memiliki juknis, ya kan, tata kelola. Apakah sempurna? Tentu saja tidak. Nah ini yang kita bilang, perencanaan itu sudah ada, guardrails itu sudah ada, tapi memang ketika pelaksanaan tidak berjalan sempurna. Oke. Nah, Lalu poin kedua, sorry ini bagi saya fatal. poin kedua, Mas, sorry. peraturan perencanaan yang Anda sebut sebagai Perpres itu peraturan teknis. Payungnya nggak ada undang-undangnya. Kalau tidak ada undang-undang, tidak ada naskah akademik. Naskah akademik itu mengukur proses tahapan perencanaan dengan baik. Di naskah akademik ada yang namanya regulatory impact assessment, mengukur dampak ekonomi, dampak bagaimana ini dilaksanakan, itu yang nggak ada. Ferry juga mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dikaitkan dengan pembiayaan MBG. Ia mengemukakan pandangan bahwa publik perlu memperoleh penjelasan yang lebih terbuka mengenai tujuan penggunaan dana hasil efisiensi tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Meski demikian, Ferry menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan berarti menolak upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Ia menilai tujuan program tersebut baik, namun pelaksanaannya harus dibangun di atas dasar hukum yang kuat, kajian ilmiah yang memadai, serta sistem pengawasan yang transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.